Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan kamu suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi keuangan, asmara, dan pekerjaan kamu guys. Akan tetapi sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu guys. Di siang hari ini guys, saya tidak memiliki judul atau tidak memiliki topik yang akan saya bahas terhadap diri kamu, tetapi saya akan mencoba melihat dari setiap kartu yang akan saya pegang dengan kartu yang saya pegang ini guys. Akan tetapi sebelum saya mengambil kartu yang akan saya ambil, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan di mana bisa kamu ambil dan kamu terima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi dan teman-teman hanya bisa berencana di balik dari informasi dan perencanaan tersebut. Lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta guys. Oke guys, kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap keputusan teman-teman. Apakah berpikiran positif atau berpikiran negatif? Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Saya tidak tahu apa isi di dalam kartu ini, tetapi saya mencoba untuk melihat dan menerau apa isi di kartu ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu pertama, apa informasinya dan apa gambarannya terhadap diri kamu. Wow. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Seakan-akan kartu yang saya pegang ini guys memberikan suatu reaksi atau suatu kesimpulan dan gambaran bahwasannya ada suatu keberuntungan atau ada suatu kegelisahan yang sedang ditunggu atau memang sudah diterima. Tadi saya sempat berbicara ada keberuntungan dan ada kegelisahan. Bukan cuman itu saja guys. Kartu ini menggambarkan situasi suatu nasib atau memang ada takdir. Nah, dari ketiga aspek yang saya katakan tadi guys, kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu, baik dari segi asmara, pekerjaan, ataupun usaha bisnis yang sedang kamu jalankan, ada suatu keberuntungan yang akan kamu terima dari segi pekerjaan kamu. Berupa hasil tenderkah, atau memang berupa gaji, atau memang ada situasi pekerjaan yang sedang kamu lakukan, di mana pekerjaan yang kamu lakukan itu di luar dari kapasitas kamu. Akan hadir ini keberuntungan pundi-pundi rupiah yang tidak kamu duga-duga. Perputaran waktu, perputaran roda akan menjawab keberuntungan kamu dari segi pekerjaan kamu. Nah, kalau saya mengkaitkan diri kamu,
yang melakukan usaha atau bisnis di luaran sana terhadap kartu yang saya pegang ini, akan ada juga keberuntungan yang akan kamu dapatkan. Karena keberuntungan itu bisa saja berupa ide baru yang kamu tuangkan dan rekan bisnis kamu menerimanya. Kalau saya berbicara dari segi asmara, baik kamu yang LDR ataupun baik kamu yang membina hubungan rumah tangga, saya akan menarik yang namanya kata kegelisahan. Kenapa saya mengategorikan suatu kata kegelisahan? Mungkin asmara yang sedang kamu jalankan terhadap seseorang, kategori LDR, toksik, atau numpang sekedar numpang lewat atau apa saja itu, kamu menjalankannya dalam situasi perasaan yang selalu gelisah hari demi hari. Begitu juga asmara kamu ketika kamu menjalankan hubungan terhadap pasangan kamu. Kamu selalu gelisah. Apa yang dia lakukan di luaran sana? Kenapa ketika dia pulang ke rumah, dia tidak memberikan suatu senyuman? Kalaupun memang dia memberikan suatu senyuman, itu karena saya memaksanya dan saya berusaha untuk memberikan senyuman terhadap dia. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang ditinggalkan ataupun yang dicampakkan dengan kemunculan kartu ini, apabila saya menarik kata kegelisahan, mungkin perasaan kamu untuk saat ini, kamu mengalami yang namanya kegelisahan, apakah saya sanggup atau tidak untuk menjalankan kehidupan saya ini, karena saya memiliki rasa tanggung jawab, karena saya sudah ibaratnya sudah tidak mampu lagi. Kalau saya berbicara dari kata nasib atau takdir, mungkin itu di luar dari kapasitas kita sebagai manusia, karena yang menentukan nasib atau takdir itu adalah Sang Pencipta. Tetapi yang berusaha untuk mengubah suatu nasib atau takdir itu adalah manusia. Nah, dengan kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini guys, seperti apa yang saya katakan tadi, apakah kartu di bawahnya akan mendukung atau memang ada faktor yang membuat diri kamu mengalami keberuntungan, mengalami yang namanya kegelisahan. Wow, muncul kartu penyakit atau kartu iblis. Atau bisa saja kartu kedua ini saya kategorikan suatu tindakan atau hubungan yang kotor yang dilakukan secara diam-diam. Kalau saya mengkaitkan antara kartu pertama dengan kartu kedua, kalau saya menarik kata kegelisahan, mungkin ketika kamu melakukan hubungan baik secara LDR ataupun secara rumah tangga, kegelisahan yang muncul di pemikiran kamu dan perasaan kamu seakan-akan kamu berpikir terhadap pasangan kamu, apakah pasangan saya ini bermain di luaran sana atau memang dia melakukan hubungan kotor terhadap pihak lain, di mana hubungan kotor tersebut suatu kepuasan. Kamu selalu gelisah dan selalu mempertanyakan hal tersebut karena memang pasangan kamu sudah menunjukkan gelagat-gelagat seperti itu. Nah, begitu juga hubungan LDR kamu. Mungkin kamu menerima hubungan tersebut memang secara komunikasi, tetapi muncul pemikiran kamu untuk gelisah. Apakah komunikasi yang saya lakukan terhadap dia sudah menentukan bahwasannya dia sudah bisa menyatukan perasaan dia terhadap saya atau tidak? Kalau saya berbicara dari sisi lain dan menarik kata nasib atau takdir,
ada seseorang saya melihat dari kartu kedua ini dari segi fisiknya sudah melemah atau mungkin ada yang sedang sakit. Ada yang sedang sakit ini guys. Karena muncul kartu ini. Apakah mungkin memang penyakit itu muncul karena kegelisahan yang membuat pemikiran dia semakin lama semakin kacau dan membuat fisik dia secara hari demi hari semakin drop? Saya tidak tahu. Setidaknya dengan kedua kartu ini seakan-akan ada suatu petunjuk atau suatu arah di mana petunjuk itu menggambarkan seseorang kondisi fisiknya sedang sakit. Saya tidak mau berbicara dari segi keberuntungan. Karena apa? Kalau saya mengkaitkan kata keberuntungan terhadap kartu kedua ini, keberuntungan itu tidak akan terjadi terhadap diri kamu. Saya akan berbicara terhadap kedua aspek saja guys, dari kegelisahan dan nasib atau takdir. Nah, dengan kemunculan kedua kartu ini, bagaimana kartu yang bagian kedua? Wow, muncul kartu The Hermit, di mana kartu The Hermit ini memberikan suatu reaksi bahwasannya ada yang sedang dikhawatirkan oleh seseorang. Atau bisa saja seseorang sedang merasa waspada terhadap diri dia atau memang terhadap hubungan kotor yang dia lakukan, dan dia berpikiran apakah hubungan saya ini terhadap orang lain akan terbongkar atau memang dengan saya memberikan tindakan seperti ini akan ketahuan atau tidak. Nah, kalau The Hermit saya kaitkan terhadap kartu The Wheel of Fortune dan kartu penyakit ini guys, saya akan menarik kesimpulan bahwasannya kesimpulan tersebut adalah seseorang akan merasa khawatir, di mana kekhawatiran dia itu memberikan suatu petunjuk, di mana petunjuk itu suatu penyakit yang tidak bisa diubah. Atau bisa saja suatu petunjuk di mana seseorang akan mengalami yang namanya sakit. Kalau saya menutup kartu ini dan mengangkat kartu The Hermit, bagaimana kartu di sampingnya? Eight of Pentacles. Seseorang yang sedang fokus terhadap apa yang dia kerjakan, di mana apa yang dia kerjakan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, tetapi ketika saya berbicara dari sisi lain, ada hal yang sedang difokuskan, tetapi hal yang difokuskan tersebut bisa saja hubungan kotor, di mana hubungan kotor tersebut akan memberikan dia rasa kekhawatiran karena muncul kartu The Hermit. Kalau saya berbicara dari sisi positif, mungkin kartu ini saya tutup, kartu ini saya tutup. Seseorang sedang fokus terhadap apa yang dia kerjakan akan memberikan dia keberuntungan guys. Ini dia. Ada seseorang yang sedang fokus dengan kerjaan yang dia kerjakan. Nah, dengan apa yang dia kerjakan akan memberikan dia sesuai dengan ekspektasi dia dan sesuai dengan harapan dia. Tetapi kalau saya menutup kartu The Wheel Fortune ini dan mengangkat kartu The Hermit, menutup kartu Eight of Pentacles, mengangkat kartu di sampingnya, bagaimana? Oh, The Hermit dan The Emperor. Berarti rasa kekhawatiran itu muncul karena memang ada suatu tindakan di mana tindakan itu berupa kegelisahan. Karena apa timbul dari kegelisahan? Karena ada suatu tindakan yang diberikan dari seseorang yang memiliki kekuasaan terhadap diri kamu, yang memiliki sifat angkuh terhadap diri kamu guys. Nah, bagaimana bagian ketiganya? Wow, muncul kartu The Tower, di mana kartu The Tower ini
saya gambarkan sebagai zodiak Taurus, tetapi saya tidak menarik dari zodiak Taurusnya, saya menarik dari posisi the tower-nya, guys. Ada seseorang yang sedang berusaha untuk membangun suatu pondasi di dalam hidup dia. Kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, untuk kedepannya akan hadir suatu kehancuran yang akan dia terima dari perbuatan dia untuk kedepannya, guys. Nah, kalau saya mengkaitkan antara kartu The Hermit, saya letakkan di sini, dan kartu penyakit di sini, dan kartu The Wheel of Fortune di sini, guys, bisa saja untuk kedepannya akan ada suatu petunjuk di mana petunjuk ini akan membuat diri seseorang merasa khawatir, di mana kekhawatiran ini membuat dia hancur, di mana kehancuran ini membuat diri dia akan merasa suatu penyakit, di mana penyakit itu sama sekali tidak membuat dia mengubahnya, atau bisa saja penyakit tersebut tidak bisa dia sembuhkan. Nah, kalau saya menutup kartu penyakit ini dan mengangkat kembali kartu The Tower, faktornya apa, guys? Wow. Seseorang akan mengalami atau menerima atau memperbaiki pondasi yang sudah rusak, di mana pondasi yang sudah rusak itu tujuan dia ingin menerima suatu kekuatan atau memberikan suatu perlawanan, di mana perlawanan yang dia berikan terhadap seseorang bisa saja bersifat positif, karena selama ini ketika dia melalui kehidupan di masa lalu, dia tidak menerima yang namanya kenyamanan, kebahagiaan, atau kemakmuran. Muncul kartu The High Priestess. Kamu bisa melihat sendiri dua kata, dua huruf di sampingnya, kiri dan kanan, di mana lambang B kekuatan, di mana lambang J melambangkan menegakkan. Berarti kekuatan dan menegakkan. Seseorang untuk kedepannya akan ada memberikan suatu perlawanan dari rasa kekuatan dia, guys. Nah, kartu terakhir, wow, muncul kartu King of Pentacles, di mana kartu King of Pentacles ini untuk kedepannya akan hadir seseorang yang akan membuat diri kamu bahagia, tetapi di sisi lain masih ada koneksi terhadap hubungan lama, di mana orang lama kamu akan memberikan kamu kekacauan, dan kekacauan itu membuat diri kamu kembali ke dalam rasa kehancuran. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, guys. Untuk kedepannya ada suatu penyakit yang akan dirasakan oleh seseorang, tetapi penyakit ini masih ada hubungannya terhadap orang lama kamu. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.